Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ini di hari Selasa ya, tanggal 22 Oktober 2024. Ini hari kedua pemerintahnya Prabowo Hmm, Gibran dan juga berarti hari kedua Pak Jokowi yang sudah kembali ke Solo, begitu ya, Mbak Agi. Dan kita ternyata ya. masih mendapatkan kejutan-kejutan baru mengenai kabinetnya Pak Prabowo ini ya, Mhm, Mbak. Kalau kemarin mhm. kan ada orang yang tadinya dikabarkan sudah masuk, tapi ternyata tidak jadi masuk, dan orang yang tadinya sama Betul. sekali nggak masuk dan dikabarkan sudah tidak Mhm. lagi mau masuk di pemerintahan ternyata masuk. Yang saya maksud itu adalah Pak Luhut Panjaitan gitu ya. Dan Luhut Panjaitan ini posisinya cukup strategis jadi Dewan Ekonomi Nasional ya, begitu ya Mbak di situ ya. Betul. Dan Mhm. begitu ini langsung bekerja, ini Pak Luhut saat yang ternyata masuk juga di kabinet. Kemudian ada namanya yang apa yang tadinya sebutkan tadinya nggak masuk kemudian masuk, tapi kemudian ternyata jadi nggak masuk. Nah, lucu, kalimatnya lucu nih ya. Itu Zita Anjani, itu putrinya Iya. Pak Zulhas, yang kan dia sendiri dinyatakan bahwa dia akan jadi seperti katakan oleh Bima Arya ini politisi PAN yang jadi wakil menteri PU, Mhm. dia akan menjadi wakil menteri pariwisata gitu, dan dia hadir di pembekalan di Iya. Hambalang begitu. Tapi ternyata ketika diumumkan tadi malam oleh Prabowo, dia tidak masuk gitu. Itu menarik juga. Dan Mhm. Pak Basuki yang ini Menteri PUPR yang jadi kepala menjadi kepala PLT, kepala Otorita Batam, sekarang ternyata jadi definitif di sana gitu. Jadi dipastikan Pak Basuki itu akan tinggal seterusnya di IKN gitu ya. Padahal IKN menurut apa kepala otorita IKN yang pertama Bambang Susantono itu kan Mhm. ya dipastikan ibu kota itu tidak akan pindah ke mana ke IKN sampai setidaknya, yang terbaru dia menyebutkan sampai setidaknya 5 tahun. Kalau dia sebelumnya kan tidak pernah nyebut Iya. sampai setidaknya, dia menyatakan bahwa itu akan IKN ibu kota tetap di Jakarta, IKN itu akan menjadi apa istilahnya, kota sesuatu gitu. Iya. Menjadi kota sesuatu begitu ya. Iya, Jadi no. ini menarik juga Pak Basuki ini kemudian secara definitif di sana karena alasannya kemarin kan karena usia ya. Beliau ini kan usianya memang sudah 70 sekian gitu. Jadi sudah tidak ingin santai-santai lah begitu Hmm, bersama hmm. cucu menikmati hari tua dan sebagainya. Main Nah, ini band memang tepat gitu ya. sekali. Ya. Iya, Hmm. tapi Mas Hersu kalau menikmati hari tua di IKN gitu kan di Hmm. sana udaranya bersih, Wah, sih ya cuaca panjang bersih. umur itu gitu ya. Bisa Iya, panjang umur iya. ya. Iya, 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 iya. Pak Jokowi sayang bener ya. Kenapa pindahnya kok ke Karanganyar ya, bukan ke IKN ya, padahal udaranya paling bagus dibandingkan dengan kota-kota Iya. dunia lainnya itu. Oke, soal itu yang kita akan bahas ya, Mbak Agi. Tapi saya kira Mhm, memang banyak mhm. orang yang terkejut ketika akhirnya Pak Luhut itu tidak masuk di kabinet. Dan saya sendiri Iya. tadinya juga nggak percaya ketika Pak Luhut ngomong bahwa saya nggak mau kok lagi, Mhm, cukuplah saya tidak lagi mau aktif di pemerintahan. Tapi tiba-tiba sekarang mhm. ternyata dia masuk di apa di eh, kabinet juga ya, meskipun tidak menteri, jabatannya Betul. daftar Dewan Ekonomi Nasional. Nanti kita bahas ya posisi Dewan Ekonomi Nasional itu seperti apa. Tapi di luar itu ada yang perlik-perlik yang juga cukup menarik. Saya kira ketika Pak Jokowi pulang kemarin tuh rupanya dikawal sampai 8 pesawat tempur dari TNI AU gitu ya, Mbak. Itu luar biasa sekali ya, dilulukannya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri kaget ketika tiba di Solo, ternyata dia masih dilulukan oleh warga. Ini gaya biasa lah, Pak Jokowi seolah nggak tahu menahu bahwa itu akan ada pengerahan massa gitu, baik anak sekolah maupun warga kan gitu. Tapi saya kira foto ini menarik ya, ketika kemarin kan kita hanya dapat foto ketika Pak Jokowi itu pulang ke sana, ke Solo, yang tadinya mau naik Citylink katanya mau kelas ekonomi, ternyata kemudian Mhm. menggunakan pesawat VVIP-nya TNI AU gitu ya, dan ditemani oleh Betul. Kapolri, kemudian Panglima TNI, terus Mhm, juga adik mhm, iparnya Anwar Usman, dan juga Pak Pratikno mhm. gitu. Tapi itu orang udah membaca beritanya. Tapi yang saya terkejut ternyata di Solo itu Pak Luhut udah nyambut Pak Jokowi gitu ya. Nah, ini fotonya di tangga pesawat, dan kemudian di sebelahnya siapa ini, Datuk Tahir ini ya, Mbak lagi ya, pemilik Iya. Maya Pada Mhm. Group Maya gitu. pada. Ya, Mhm, ini juga salah satu Taipan konglomerat lah gitu ya. Jadi oke, mhm. jadi banyak pernik gitu ya, dan Pak Pak Jokowi ternyata masih suka lempar-lempar juga ya, sampai nggak dari presiden juga ya. Gitu. Hmm. Iya ya, Pak Jokowi akan selalu tetap menjadi Pak Jokowi begitu ya. Hmm. Jadi apa yang dia katakan itu
apa yang keluar dari mulutnya mungkin Hmm, hmm, esensinya sebenarnya tidak di situ. Dari kanan sebenarnya maksudnya adalah ke kiri gitu kalau hmm, dia hmm. mengatakan kanan. Ya. Jadi wah, bagaimana mungkin akan Mas naik Citylink? Nanti Citylink-nya dikawal dong Mas Hersu oleh Iya, ya. pesawat skuadron begitu ya, Hmm, satu satu tim pesawat. Di sini kan dikatakan pengalaman pengawalan tersebut hmm, TNI AU mengerahkan 4 pesawat F-16 ini jet hmm, tempur ya luar hmm, biasa Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 14 hmm, dan 3 pesawat T-50I Golden Eagle dari Skuadron Udara 15 dan hmm. 1 pesawat Sukhoi ini dari Rusia ya, Ya. Su-30 Mk2 dari Skuadron Udara 11. Ini luar biasa dari berbagai skuadron udara bersatu mengawal pesawat dari Pak Ya. Jokowi. Emang ada Ini ancaman ya, kalau Mbak di ya? Apa ada ancaman diserang oleh teroris gitu di tengah jalan gitu kayak di film-film gitu ya? Kenapa sampai pesawat tempur? Karena kan untuk mengerahkan pesawat tempur itu kan jelas ada SOP-nya ya. ada alasan, Iya, betul. dan Mhm. kemudian itu kan biayanya kan kita tahu sangat besar, itu Biayanya mahal luar dan besar biasa. gitu dan apakah cukup worth it gitu untuk mengawal Pak Jokowi ke Solo dan kemudian dikerahkan begitu banyak pesawat tempur itu yang kita sebut sebagai alutsista gitu ya. Iya, ya ini memperlihatkan mungkin Mas Hersus show of force atau Iya, show of apa ya, memperlihatkan bahwa ini adalah orang yang sangat-sangat penting, mm, orang yang sangat-sangat berjasa iya, begitu, iya. yang kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada orang tersebut, begitu kan? Mm. Kita melihatnya kalau Bagian dari dari sisi operasi itu ya, bagian dari operasi yang ucapan terima kasih Pak Jokowi lihat baliho-baliho iya dan lewat masih berupa media rangkaian sosial itu itu. ya. Ya. Betul, dan tadi yang disebutkan Mas Hersu, Pak Jokowi kok terkejut begitu ya, kok Mm, begitu banyak orang yang menyambut di sana. mm, Padahal Pak Budi Arinya sendiri, Budi Ari dari Ketua Umum Projo sendiri, itu mm, juga sudah mengatakan bahwa memang ada pengerahan massa, dia mengatakan demikian. Dan mm, pengerahan massa itu Mas Hersu kalau dari berbagai kesaksian yang ada di media sosial, itu mm, tidak hanya berasal dari Solo saja gitu. mm, mm. Setidaknya dari Solo Raya, bahkan di luar Solo Raya. Jadi kalau Karisidenan ya, Karisidenan Surakarta kalau dulu namanya ya, Mbak ya. betul, Hmm, ya Karesidenan Surakarta. Tapi yang dari kota-kota yang jauh pun juga hmm, mendapatkan undangan itu, begitu mendapatkan tawaran itu untuk datang ke sana. Dan tentu saja yang namanya pengerahan ini kan mereka juga mendapatkan akomodasi, mendapatkan hmm, uang saku dan sebagainya. Jadi ya wajar lah ini kita kan tahu daerah Jawa Tengah di wilayah tersebut ini kan UMR-nya itu rendah sekali Mas Hersu, termasuk hmm, yang paling rendah di seluruh Jawa begitu hmm, kan. hmm, Nah, dengan UMR yang hanya 2, sekian juta, ya mereka mendapatkan tawaran untuk kemudian di sana ada stand-stand makanan gratis, mereka datang, kemudian mereka juga dijemput dan diantar. Ini kan ada korlapnya apa dan sebagainya. Kalau di medsos sih cukup seru Mas Hersu. Iya, saya juga bude saya, terus kemudian adik saya dan sebagainya. Mereka memang pesta betul itu Mas Hersu di hmm, Solo kemarin gitu ya. hmm, Bahkan sampai sore sampai malam pun juga mereka masih menyambut kedatangan Pak Jokowi tersebut. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi terkejut, ya tanya sajalah kepada relawannya. Kan bukankah hmm, Pak Jokowi sendiri juga yang menginginkan itu pada hmm, sebuah sidang kabinet, menginginkan ada apa namanya apresiasi begitu ya hmm, dari anak buah terhadap kinerja selama ini, terutama apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau seandainya sekarang terkejut ya omon-omon saja. iya, Begitu iya. juga dengan Pak Luhut begitu yang Hmm, Mas Hersu tadi hmm, katakan sudah siap di sana. Ini kan akhirnya keluarlah semua bahwa Pak Luhut sebelum kemudian hari Luhut ini kan kita tahu dia tidak ikut pembekalan di Hambalang ya tentu hmm, saja ya Mas Hersu hmm, tidak akan ikut pembekalan di Hambalang, hmm, akan terlihat lucu kalau seandainya Pak Luhut juga ada di sana. Tapi kita juga pada tanggal 19 Oktober kan melalui Instagramnya juga Pak Luhut ini sudah pamit begitu ya. Karena besoknya sudah ada pergantian pemerintahan. Nah, ternyata pada tanggal 21 ini kemarin dia termasuk salah satu yang dilantik oleh Prabowo begitu. hmm, Ini sungguh-sungguh mengejutkan ini kalau bagi netizen Mas Hersu. ya. Mereka banyak sekali yang mengatakan ada salah satunya mengatakan demikian. Saya mendengarkan 52 menit dan sekian detik itu sampai dihitung loh dan sekian ribu kata yang terucap dari mulut Prabowo itu dia merasakan bahwa akan ada harapan gitu, akan ada perbaikan. Hmm, Oke lah kemarin terjadi seperti itu di masa Pak Jokowi, tapi dengan pemerintahan Prabowo ini akan ada harapan. Tapi ternyata dengan munculnya
nama Pak Luhut, dengan munculnya nama Bahlil dan kemudian nama Budiari begitu ya, terutama tapi yang disebut adalah Pak Luhut gitu. Hmm. Itu akhirnya lemes lagi begitu. Akhirnya harapan itu musnah gitu. Hmm. Karena ya selama ini Pak Luhut begitu ya, eh, kita tahu dekat dengan para oligarki. Begitu juga kita tahu soal pasir laut yang diekspor ke Singapura itu kan Pak Luhut termasuk yang menyetujui. Karena salah satu pernyataan kontroversialnya ya itu pasir yang itu diambil nanti kan akan diisi lagi oleh alam begitu, akan terisi lagi secara natural begitu. Itu yang orang kemudian merasa menyayangkan sekali pernyataan Pak Luhut itu karena berarti dia setuju. Padahal ini banyak sekali yang protes dan negara-negara lain sudah menghentikan ekspor pasir ke Singapura itu. Malaysia, kemudian Vietnam, apa semua Kamboja ya kalau tidak salah itu sudah menghentikan ekspor pasir ke sana karena memang merusak lingkungan dan mereka banyak mendapatkan protes begitu ya. Bahkan PBB pun juga menghitung berapa pasir yang diekspor ke Singapura dan sebagainya begitu. Jadi ya kemunculan Pak Luhut ini memang cukup mengejutkan gitu. Dan kemudian ya kalau sedikit banyak gitu ya Mas Hersu, aura Pak Prabowo yang tadinya orang melihatnya wah Pak Prabowo ini pada pidato pertamanya saja sudah menggebrak begitu Ya, kan, ya, sudah ya. menggebrak dan kemudian banyak mengkritisi kinerja Pak Jokowi sudah berani yang artinya nanti dia pasti akan bisa berhadapan dengan oligarki, dia akan mengubah peraturan-peraturan yang yang selama ini tidak baik misalnya tentang KPK, tentang apa dan sebagainya tentang ekonomi ya terutama. Tapi dengan munculnya Pak Luhut ini yang kita tahu Pak Luhut adalah sebagai desainer dari undang-undang Omnibus Law dan juga berbagai undang-undang yang lain, ya akhirnya harapan itu perlahan gitu, Hmm. eh, eh, perlahan itu melemah gitu, musnah begitu Mas Hersu. Ya, tapi sabar dulu ya, jangan sampai keburu-buru simpulkan karena kata Pak Luhut sebenarnya Pak Luhut memang betul-betul udah mau pensiun kok Mbak. Tapi katanya yang minta Pak Prabowo dan mintanya lewat istrinya gitu. Jadi Pak Luhut memang mau pensiun gitu walaupun dulu orang banyak kan Pak Luhut selain Anda sebut tadi itu menyetujui itu, Pak Luhut sendiri kan punya juga bisnis yang banyak dan orang di Indonesia itu kan bisnis antara kekuasaan dengan bisnis itu hal yang sangat penting itu jadi salah satu resep yang manjur untuk jadi pengusaha besar di Indonesia ketika Anda jadi penguasa kan begitu atau setidaknya dekat dengan penguasa gitu. Iya ya, memang Pak Luhut sendiri kan juga mengatakan kenapa akhirnya dia bersedia karena memang Prabowo ini memintanya kepada istrinya katanya. Ini sudah dari sejak bulan Juli Hmm. memintanya sehingga akhirnya dan istrinya bagaimana tanggapannya hanya senyum-senyum saja ya biasanya orang kalau senyum-senyum saja dan tidak menolak itu artinya menerima. Ya akhirnya Pak Luhut ini menerima sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional dan dia juga menyatakan bahwa nanti kan diisi oleh para profesional begitu Hmm. ya, oleh Hmm. ekonom-ekonom yang handal apa dan sebagainya. Kita tidak tahu timnya Pak Luhut nanti akan jadi tim yang seperti apa. Memang bagi orang yang optimis itu sebagian juga ada yang mengatakan bahwa ini sepertinya adalah munculnya Pak Luhut ini adalah untuk menghadapi Bahlil katanya demikian. Karena Bahlil dan kawan-kawan ini adalah merupakan titipan dari Pak Jokowi. Ya ini dari angle optimisnya ya, Iya, karena memang lah kita Kan tahu. Pak Luhut siapanya Pak Jokowi. Iya, Terlalu betul. naif ini. Dan kita Ya. dan kita tahu kemarin juga Pak Luhut ini juga justru itu tidak mengikuti pelantikan kan kita juga Hmm. lupa Luhut ada di mana tidak ikut pelantikan ternyata dia menunggu di Solo dan menanti di bawah tangga pesawat bersama dengan pemilik Mayapada kita tahu geng Mayapada ini adalah termasuk yang membangun di IKN dan Hmm. baru saja Rumah Sakit Mayapada ini kan diresmikan oleh Hmm. Pak Jokowi pada akhir-akhir pekan-pekan terakhir dia sebelum lengser begitu. Jadi memang kalau Mayapada ini memang cukup dekat ya, baik itu dengan Polri, dengan TNI maupun dengan pemerintahan selama Ya. pemerintahan Pak Jokowi begitu. Hmm. Dan Pak Luhut juga terungkap tidak hanya sekedar menyambut begitu saja, tapi juga ada ikut ke rumah Pak Jokowi dan kemudian ada diunggah oleh akun saya tidak tahu akun asli atau official dari Emil Dardak yaitu Wagub Jawa Jawa Timur begitu ya. Tapi itu kemudian menjadi ramai
rame Mas Hirstu. Jadi di situ terlihat ada beberapa orang Pak Jokowi begitu ya, ada di sebuah kursi-kursi besar bersama bersama orang-orang dekatnya dan juga ada Emil dan juga ada istrinya di situ yang terlihat betul sangat-sangat menghormati dari gesturnya sangat-sangat menghormati Pak Jokowi begitu. Rupanya mereka juga sudah menunggu di Solo begitu. Ya, 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 ya. Ya, jadi ya ini saya kira kejutan-kejutan yang dihadirkan oleh Pak Prabowo dan saya heran ini bukan heran maksud saya bertanya-tanya perannya Den itu nanti seperti apa? Apakah ini dia bagian dari kabinet atau yang sering disebut sebagai badan dan kemudian bagaimana hubungannya dengan Menteri Perekonomian dan menteri-menteri lain di bidang ekonomi karena kan kita juga langsung lihat unggahan Pak Airlangga Hartarto yang bertemu kan ya soal ke ya apa ya konsultasi ya ke Pak Luhut gitu ya kalian silaturahmi Mhm. gitu. Jadi saya bertanya-tanya perannya seperti apa ya karena kalau kita lihat di masa lalu ya Pak Luhut itu jangan sampai dikasih posisi ini karena walaupun orang lain misalnya dikasih posisi yang mungkin nggak bisa posisi itu nggak bisa berperan apa-apa kalau di tangan Pak Luhut tuh bisa jadi maksimal loh apalagi seperti Den gini ya. Hmm, iya iya. Jadi eh, Airlangga Hartarto ini setelah pelantikan Pak Luhut dia mengunggah di akun ofisialnya itu dia menulis seperti ini. Malam ini saya bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan yang diamanahkan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini terlihat ya dari foto yang diunggah itu ada dua buah foto mereka berdua demikian akrabnya ya mereka juga sama-sama orang Golkar kan. Dan kita Dan tahu kemarin sama-sama sebelum disingkirkan oleh Balil semua. Iya, sama-sama disingkirkan oleh Bahlil. Tapi ya itu tadi loh Mas Hersu, kita sudah mengenal Pak Jokowi. Loh. Pak Jokowi ini kan main di banyak kaki, begitu juga. Akhirnya itu kan memang diikuti juga oleh bawahannya. Jadi mereka tahu kalau seandainya saya ini didukung oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga mendukung lawan kita dan itu sudah sangat biasa gitu. Ini kan seperti misalnya apa ya? Kita bisa mengatakan bukan perseteruan sih, tapi perbedaan gitu antara Pak Prabowo dengan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu, di mana Sri Mulyani tidak bersedia memberikan anggaran untuk pembelian alutsista Pak Prabowo kan ketika itu ada berapa miliar dolar saya lupa apa 5 miliar dolar atau berapa dan kemudian eh, Pak Prabowo ini merasa mendapat dukungan dari Pak Jokowi untuk pembelian alutsista tersebut karena dia sudah membicarakannya dengan Pak Jokowi. Begitu juga tapi kenapa Sri Mulyani ini menolak begitu untuk memberikan itu atau dia meminta penangguhan jangan sekarang begitu kan kaget. Seharusnya kan dia mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tapi kemudian terakhir Sri Mulyani kan juga mengatakan dan akhirnya Pak Prabowo mengetahui Sri Mulyani mengungkap bahwa ya dia kan hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memerintahkan misalnya untuk tidak memberikan dana tersebut atau untuk menangguhkan pemberian dana tersebut, ya dia mengikuti bosnya dong. Ya artinya dalam hal ini kemudian kita paham bahwa Pak Prabowo diiyakan oleh Jokowi, tapi Jokowi juga mengatakan kepada Sri Mulyani jangan kasih. Jadi ini kan memang hal-hal seperti itu udah berlaku dan saya melihat itu juga terjadi pada Bahlil dan juga kepada Luhut gitu. Jadi mereka berdua ini kan berlomba menjadi orang yang paling terdekat dengan Jokowi gitu. Jokowi mengatakan mungkin pada Luhut demikian, mengatakan juga kepada Bahlil itu hal yang sama. Nanti mereka tentu tidak karena mereka sering berlawanan gitu, mereka tidak akan mengkonfirmasi secara langsung yang akhirnya mendengarkan dari pihak lain gitu. Ya. Nah, dalam hal ini kalau saya melihat pertemuan Pak Luhut dengan Erlangga gitu ya, ya memang ada nuansa itu walaupun baik-baik saja, seolah baik-baik saja, tapi kan beberapa celetukan dari Erlangga di IKN ketika itu memperlihatkan betul memang eh, Bahlil ini mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi begitu Mas Ya, ya. Hersu. Pernah Dan bercanda soal sekarang kursi ya, ya kursi meleng sih bercanda diambil. soal kursi, Ya, ya. iya, dan ada juga sentilan-sentilan yang lain kan kepada Bahlil gitu, yang tanpa persetujuan Pak Jokowi ketika itu tidak akan pernah terjadi. Nah, sekarang saya rasa ini akan ada geng lagi ini di kabinet di mana Ya. tentu saja
walaupun tetap apa ya, tampak mukanya itu tetap baik-baik saja karena sama-sama mereka ada di Golkar, tapi tampak belakangnya tentu berbeda. Kita melihat dengan merapatnya Erlangga ini, ya di kementerian itu ini Menko bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional. Hmm. Tadi Mas Hersum mengatakan kira-kira ada di mana Dewan Ekonomi Nasional? Ya kalau dulu Dewan Ekonomi Nasional ini sebagai penasehat saja dari presiden gitu kan, penasehat soal ekonomi ini cara apa soal pertumbuhan ekonomi kalau dikatakan oleh Pak Luhut ya tentang segala hal sekarang yang dihadapi kesulitan-kesulitan ekonomi kita nanti ke depannya bagaimana Ya, nanti ya. dia sebagai think tank dia mengibaratkan dirinya atau Den itu nanti seperti itu begitu. Ya, tapi saya kira lembaga seperti apapun di tangan Pak Luhut itu bisa jadi powerful buat Pak Luhut, bisa membuat Pak Luhut powerful Iya, gitu ya. Jadi iya, iya. ini, ini makin Mhm. lengkap ya bahwa kabinetnya Pak Prabowo Rasa Mulyono itu makin lengkap kan gitu. Jadi saya kira mungkin nanti ketika orang melihat di Pak muncul lagi Pak Luhut di televisi, begitu dia muncul lihat Bahlil muncul di televisi, muncul Sri Mulyani di televisi, orang mungkin jangan-jangan kemarin tuh pemilu jadi nggak sih Pak Jokowi masih menjabat atau enggak sih orang berpikirnya begitu jadinya nanti ya Oh, perasaan ini kok iya iya Mas Esu persis yang diomongin sama netizen. Mereka oh gitu mengatakan ya. sebetulnya, Aha. iya persis Hmm, itu. hmm, Netizen hmm, misalnya mengatakan the de facto Prime Minister of Indonesia adalah Opung Luhut. Memang hmm, luar biasa, hmm, respect begitu hmm, ya. Ini hmm, sarkas dia mengatakan hmm, seperti itu. Dan hmm. ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah periode ketiga Jokowi begitu. Ini Hmm, keberlanjutan adalah betul-betul keberlanjutan, tidak hanya sekedar hmm. ya keberlanjutan yang baik itu dilaksanakan, yang tidak ditinggal. Enggak, ini memang betul satu paket semuanya itu akan Yes, dilanjutkan begitu. yes. Oke, nah Mhm. kita terus tapi sedikit saja ya saya kira kalau Zita Anjaninya nanti kita lanjutkan ke Pak Basuki dan kita masuk ke IKN ya Mbak Agi ini kan menarik ya. Kalau Mhm. kalau Zita ini jadi memang menarik ya, karena sebelumnya di hari kedua tanggal 15 ya hari Selasa kemarin kan dia tidak termasuk yang dipanggil oleh Pak Prabowo tapi secara mengejutkan kan kemudian tanggal 17 kemarin dia hadir di Hambalang, ada fotonya juga ketika dia Mhm. meninggalkan Hambalang dan ada penjelasan dari politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugianto bahwa dia itu menjadi wakil menteri pariwisata. Tapi tiba-tiba ketika kemarin malam Pak Prabowo mengumumkan namanya nggak ada. Ini Mhm. padahal tadinya kan ini luar biasa benar bapaknya Wak Menko, anaknya Wamen, keren banget dan Mhm. kakaknya jadi ketua fraksi di DPR RI gitu. Dan saya dengar mungkin Mhm. kemungkinan akan jadi ketua komisi juga gitu. Wah, ini pokoknya lengkap deh gitu. Nah, tapi kita berarti kalau dia tidak masuk, apakah dia ada pos lain atau dia kembali ke DPRD? Karena kan dia selama ini kan habitat aslinya itu di Mhm. DPRD Jakarta dan sempat menjadi wakil ketua DPRD kan. Nah, di luar Pak Luhut dan yang tidak disebut masuk tapi ternyata masuk kabinet dan kemudian Zita Anjani yang tadinya nggak masuk, kemudian ternyata masuk dan belakangan nggak masuk di kabinet. Itu yang juga menarik ternyata ini soal IKN kaitannya dengan IKN dengan Pak Basuki ya Mbak Agi. Ternyata Pak Mhm. Basuki sudah ditetapkan menjadi kepala otorita IKN definitif. Berarti dia yang akan jadi penunggunya IKN ya kalau gitu bukan Gibran yang pindah ke sana. Nah, ini sementara bisa merasa punya kekuasaan sendiri Pak Basuki punya istana di sana yang bisa dibawa kendalinya. Nah, ini menarik karena IKN ini kan kalau kita cermati di pidatonya Pak Prabowo itu sama sekali tidak singgung ya soal IKN ya, Mhm. tidak ada ucapan Mhm. dia akan melanjutkan atau apa kan walaupun dia sempat ditodong oleh Pak Jokowi waktu diwawancarai oleh staf sekretariat staf biro humasnya Mhm. istana kan begitu. Nah, ini tapi ternyata kemudian diam-diam ditunjuk kepala otoritanya. Berarti kan ada tetap pembangunan berlanjut atau seperti apa, Mbak? Atau dianggap mungkin jadi bukan kepala otorita itu merangkap cagar budaya ibu kota mungkin seperti itu. Iya ya, kalau kita melihat ini kecenderungannya sepertinya IKN itu akan diserahkan kepada Gibran ya Mas Herso. Hmm. Jadi kalau kita melihat kemarin yang terjadi Pak Prabowo ini kan tidak menyinggung sama sekali soal IKN gitu masa depan, tapi justru yang banyak soal kemiskinan, soal apa pendidikan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sebagainya itu disinggung sampai dengan hampir 1 jam gitu ya, 52 menit lebih. Tapi soal IKN ini kita heran kok sama sekali tidak disebut gitu. Jadi kayaknya sepertinya itu memang
tidak pekerjaan besarnya Prabowo itu tidak ingin apa ya namanya, ini kan IKN juga salah satu pekerjaan besar kalau akan dilanjutkan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sepertinya kalau kita melihat sesudah pelantikan itu Gibran tiba-tiba Mas Hersu itu muncul di Hmm. akun Instagramnya, dan kita Hmm. tahu akun Instagramnya ini kan sudah tidur dari sejak Hmm. tanggal 15 Agustus yang lalu, yaitu Hmm. sejak rame-rame Fufu Fafa. Ini Hmm. dia sama sekali tidak pernah mengupload kegiatan-kegiatannya atau Ini aktivitasnya begitu di Instagram Instagram. Instagramnya Fufu apa atau Instagramnya Gibran, Mbak? Nah, ini Instagramnya Gibran Raka Buming Oh, begitu oke ya, oke oke oke. official, dan Hmm. Hmm. ini centang biru ya, dan tapi kan kita tahu Gibran ini kan 99,9% diduga adalah Fufu Fafa. Hmm. Dan kita melihat dari sejak tanggal 15 Agustus dan kemudian makin ramai di bulan September itu memang Gibran sama sekali dia tidak aktif begitulah di dunia maya, karena ya kita bisa membayangkan ini kan netizen ini sangat-sangat ganas begitu ya, dan sangat-sangat kritis. Kalau seandainya sampai muncul, pasti akan yang ditanya bukan soal kegiatannya yang dia unggah, tapi adalah soal fufu fafanya. Nah, ini saya melihat dan kita juga sudah mulai duga sih, apa iya akan puasa sekian lama, dan ternyata setelah dilantik begitu, ini kemudian ada unggahan baru begitu ya Mas Hersu dari Gibran. Unggahan yang terakhir itu adalah dia belusukan bersama Raffi, Nagita, bersama Raffi terutama ya, dan juga bersama Marcel ketika itu di Tangsel untuk mempromosikan Marcel sebelum dia akhirnya beberapa hari kemudian sesudah belusuan itu ternyata mundur begitu kan. Hmm. Nah, sejak itu vakum Mas Hersu atau jeda gitu ya dari sekian lama. Nah, ternyata sekarang hari kemarin ya, kalau Hmm. kemarin berarti ini tanggal 20, sesudah pelantikan itu dia mengunggah foto Mas Hersu, Kemarin mengunggah foto yaitu 21 dong kemarin setelah Dua, pelantikan. 2 hari yang lalu ya, Ya, 2 hari lalu ya. tanggal 20-nya ya. Hmm. Nah, dia mengunggah foto di mana ada pengucapan janji pada pelantikan di MPR, Hmm. foto Pak Prabowo, foto dirinya, dan Hmm. juga foto keduanya ketika menandatangani berkas pelantikan tersebut. Jadi ada 3 foto yang diunggah. Nah, ini banyak sekali komentar di situ. Ini kita masuk ke situ dulu ya, sebelum kemudian ke IKN. Tapi kita melihat ini memang sudah mulai aktif lagi. Dan ternyata keaktifannya itu bukan biasanya berselang 2 hari, 3 hari, 1 pekan seperti itu kan. Tapi ini selangnya hanya berselang jam. Dia udah mengunggah lagi. Jadi betul-betul aktif sekarang Instagramnya itu Mas Hersu setelah sekian lama vakum. Dan eh, pada hari kemarin juga begitu dia mengunggah foto dia bersama Pak Maruf Amin gitu, dan kemudian yang berikutnya dia juga mengunggah menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea dan di Istana Wakil Presiden. Nah, ini terjadi Hmm. pada Ahad malam atau Minggu malam. Dan di sini ternyata mereka membicarakan IKN. Jadi ini adalah tamu pertama secara resmi dari Gibran. Jadi tamu pertamanya bukan dari Cina ya, justru Hmm. yang pertama dari Perdana Menteri dari Korea Selatan, yang dia mengatakan Indonesia dan Korsel berkomitmen memperkuat kerjasama antar kedua negara khususnya sektor hilirisasi industri, investasi, dan IKN. Dan Hmm. kita tahu kenapa ini Korsel ini apa namanya bertemu dengan Gibran, karena kita tahu beberapa teknologi yang digunakan di IKN itu memang Hmm. berasal dari Korea Oke. Selatan Hmm. teknologinya begitu Hmm. ya. Hmm. Dan kemudian setelah itu juga ada unggahan yang berikutnya Mas Hersu, di mana dia menerima tamu dari yang disebutkan tadi yaitu dari Cina begitu Hmm. kan. Dan Wakil ini juga Presiden ya. berkaitan. Betul, Hmm. ini dia menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Han Zheng di istana. Hmm. Jadi pagi ini, tadi pagi begitu. Dan ini berkaitan juga dengan IKN. Jadi kalau 2 kali berturut-turut menerima Hmm. tamu dari Korsel, dari Cina, dan ini berkaitan dengan IKN, saya rasa ya memang berikutnya IKN itu menjadi tugas dari Gibran, Mas Hersu, bukan menjadi bagian dari tugas besar Prabowo begitu ya. Cocok, Dan cocok saya kira apalagi, itu. Udah benar itu. Hmm. iya itu sudah betul. Karena nanti yang akan bolak-balik ke IKN mungkin ya meneruskan tugas bapaknya. Apalagi Ya, Jokowi juga mengatakan sesudah dia lengser nanti dia akan ya, sering-sering mengunjungi IKN entah dalam ya. kapasitas apa gitu. Ya, kenapa saya bilang cocok? Karena tadinya kan saya membayangkan nanti kalau Gibran jadi wakil presiden apa ya kira-kira tugasnya? Pasti belusukan itu jelasnya. Itu bisa dilakukan benar kan belusukan, bagi-bagi Mhm. susu dan bagi-bagi kue gitu ya.
Mhm. bagi buku, terus kemudian Ya. meninjau pelaksanaan makan siang gratis. Saya bayangkan begitu, tapi Mhm. ternyata sekarang dia udah punya tugas baru lagi ya, secara seremonial menerima tamu-tamu negara dan kemudian khusus untuk IKN ini. Udah benar itu, menurut saya Mhm. lanjutkan gitu. Ya. Hmm. Iya, iya. Dan ini yang menarik, Mas Ersu. Sebetulnya ini sudah dikatakan beberapa hari yang lalu ya, Mas Ersu, beritanya. Hmm. Tapi ketika itu Pak Basuki kan masih mengatakan bahwa dia sebetulnya ditawari, katanya kan demikian menjadi menteri, tapi kan dia memilih untuk pensiun. Nah, beberapa hari yang lalu itu sebelum gantian presiden, itu ada pernyataan, Mas Ersu, dari Dirjen Perumahan PUPR, yaitu Iwan Supriyanto, yang mengusulkan supaya perpindahan ASN ke IKN itu dilakukan secara bertahap. Nah, ini kalau secara bertahapnya kita sudah paham lah dari dulu juga Hmm. memang kan demikian. Tapi dia juga mengusulkan yaitu agar perpindahan itu didahului atau dimulai dari kelompok-kelompok prioritas yang bertugas mempersiapkan infrastruktur serta layanan publik di IKN. Hmm. Jadi orang-orang yang memang mempersiapkan infrastrukturnya, yang selama ini merencanakan, yang selama ini membangun, itu justru mereka yang diusulkan oleh Bapak ini untuk pindah ke IKN duluan. Saya rasa itu kok penalaran yang wajar ya Mas Hersu. Jadi Ya. bukan orang yang ada tetap di Jakarta, kemudian nyuruh-nyuruh bawahannya untuk pindah ke Hmm. sana. Ya. Walaupun bagian dari eselon 1 dan 2 kan juga ada yang tetap ditugaskan ke sana. Ini Iya. menarik. Karena artinya Pak Basuki ini harusnya bertugas di sana Karena terus-menerus terus gitu. kemudian Gibran juga karena itu adalah ide dari bapaknya, dia juga harus jaga Tuh, keberlangsungan kepastian untuk dibangun atau tidak. Nah, tapi soal IKN jadi tidaknya ini kan sebenarnya sudah sinyalnya, bukan sinyal ya, pernyataannya jelas disampaikan oleh mantan kepala otorita IKN Bapak Bambang Susantono beberapa ya. waktu yang lalu. Kemudian Mhm. itu yang saya sebut tadi sebelumnya dan sekarang dia menyebutkan lagi setidaknya sampai 5 tahun yang akan datang itu Jakarta masih jadi ibu kota gitu. Ya, jadi apa yang kita simpulkan sudah dipastikan bahwa ibu kota tidak akan pindah ke IKN ya selama apalagi selama pemerintahnya Pak Prabowo. Entah nanti kalau Gibran tahun 2029 dia maju jadi presiden dan itu hampir dipastikan kelihatannya skenario yang akan seperti itu kecuali dia bisa jadi presiden sebelum tahun 2029 ya ini ya IKN mungkin baru akan lanjut lagi gitu. Karena itu kan ada mimpi besar bapaknya. Iya Mbak Agi ya. Iya ya, dan ini spill keadaan di sana dan ini yang mengatakan juga Iwan ini ya, ini pejabat loh, ini di Hmm. PUPR ya Mas Hmm. Ersu. Dia mengatakan bahwa infrastruktur untuk Hmm. ASN itu belum sepenuhnya saat ini siap. Ya Ya. pasti, Iya. 50% saja belum. Hmm. Ini infrastruktur khusus untuk IKN ya, untuk Yes. hunian itu Hmm. tadi. Hmm. Jadi dari 47 tower rusun itu yang direncanakan ternyata baru 13 itu yang siap. Loh kok Yes. ini makin menurun Mas Hersu? Karena Iya. ketika itu dikatakan sudah ada 21 dan Hmm. sebagainya. Nggak Ternyata salah dia sih. mengungkap, Iya, itu nggak salah. Sebentar mhm, sebelum ada lanjutin. Karena Pak Jokowi ini masih lumayan. Berapa tadi? Dari berapa Mbak? Dari 47 jadi 13 gitu ya? dari 47 baru 13 yang Ah, betul-betul siap. itu lumayan. Karena daripada kayak Pak Jokowi yang bilang oversubscribe ternyata nggak ada sama sekali kan gitu. Ini masih bagus ini Mbak. Ngibulnya Ini lumayan jujur loh, Mbak. ini Ya, pejabat oh jujur jujur ya ya. Mas Iya, Hersu, iya, harus iya. kita apresiasi betul. Mm-mm. Dengan segala konsekuensinya dia mengungkap ini. Dia Mm. juga mengatakan bahwa target pembangunan 21 tower Mm. rusun itu Mm. yang harusnya selesai pada bulan Oktober ini, Mm. ternyata baru 16 yang diprediksi akan selesai. Mm-mm. Gitu. Jadi dari 47 hanya 13 yang sudah siap Oke. dan Oktober ini targetnya ada 21, ternyata 16 yang baru siap. Dan dia pun juga Yes. mengatakan bahwa ekosistemnya dia belak-belakan Mas Hirsu. Memang itu rumah sakit itu sudah diresmikan, Mm-mm. tapi ada dokternya tidak, ada perawatnya tidak, sudah ada Mm. obat-obatannya semua tidak. Mm. Itu kan SDM-nya itu juga harus masuk ke Mm. situ Mm. dan Mm. bagaimana rumah sakit yang baru di komunitas yang masih belum jadi seperti itu, Yang kalaupun mau berobat standby itu siapa? dokter yang mau berobat siapa? Dan itu yang Ya. namanya dokter, semua SDM kan harus dibayar. Dia Mm. juga mengatakan bahwa dan ini saya rasa ini salah satu yang kemudian kita selama ini kan membayangkan kita yang belum pernah ke IKN atau mereka Mm. yang sudah pernah ke IKN beberapa
beberapa waktu yang lalu dikasih tahu bahwa jalan-jalan sudah mulus, sudah bagus. Ini dia justru mengatakan, ya di sana jalan masih becek. Hmm. Memang di rusunnya itu sudah jadi. Tapi begitu keluar, itu jalanan masih becek. Jalanan juga masih berdebu kalau itu panas. Nah, apakah mereka akan sehat gitu? Apakah mereka juga akan mau tinggal di situ? Apalagi kalau Hmm. membawa anak kecil dan Hmm. sebagainya. Hmm. Memang taman sudah jadi, tapi kalau lingkungannya masih seperti itu bagaimana? Ya, Ini kasihan ya. Mudah-mudahan yes, orang jujur seperti ini tetap bisa bekerja di situ, karena ya, ini kan dikatakan ketika Pak Pak Basuki mau lengser ketika itu gitu. yes. Oke, Mbak Agi, saya kira lengkap hari ini kita ngobrolnya ya, mulai dari kabinet sampai IKN. Tapi kita bisa pastikan bahwa IKN itu dalam waktu dekat tidak mungkin jadi ibu kota dan jangka panjang sih rasanya juga apa urgensinya untuk pindah ke IKN kan juga nggak ada juga. Ya. Hmm. Ya, oke. Iya ya, kita bayangkan kalau kemarin pelantikan itu terjadi di IKN, itu biayanya akan jadi Waduh, seperti apa luar biasa. Mereka iya. menginap di mana, hetiknya seperti apa, kendaraan yang disewa dan sebagainya. Yang berteriak hu Hmm. bukan orang anggota DPR, DPD dan DPRD-nya, dan DPR, tapi mungkin para delegasinya yang Para berteriak hu. tamu. Iya. Oke, sampai ketemu lagi kita insya Allah besok ya. Kami mohon pamit. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Peta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.